Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, jauh dari kota, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di pertanian di dalam hutan. Suatu hari, para hewan di pertanian terbangun setelah mendengar suara geraman yang datangnya dari hutan. Mereka mendengar suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Itu suara apa, Bu? Ibu tidak tahu, sayang. Kita akan segera mengetahuinya. Ibu, aku takut. Aku juga. Suara itu sangat menyeramkan. Ibu kambing berpakaian dan bersiap untuk pergi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Diam dan tunggu ibu di sini. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Kalian mengerti? Iya, Bu. Ibu kambing pergi keluar rumah dan pergi menemui hewan lain di pertanian. Tapi suara itu terdengar semakin keras dan menyeramkan. Ketakutan, kambing-kambing kecil sembunyi di bawah meja. Kita harus mencari tahu dari mana asal suara itu. Gara-gara itu, ayam-ayam tidak bisa bertelur dan sapi tidak menghasilkan susu karena mereka takut. Ya, kita harus segera menemukan solusinya atau kita akan mati kelaparan. Kemudian, suara itu hilang. Dan semua kembali seperti biasanya. Apa yang terjadi? Hore, suara itu sudah hilang. Semuanya kembali normal. Tetap saja kita harus memeriksanya. Apa itu diperlukan? Dengar, suaranya sudah hilang. Bagaimana jika terjadi lagi? Kita akan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jangan menjadi pesimis. Ayo, semuanya kembali bekerja. Seluruh hewan kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, mereka kembali dibangunkan oleh suara menyeramkan itu lagi. Dan suara itu kembali berhenti di malam hari. Tidak ada satupun kecuali ibu kambing yang merasa khawatir. Ibu kambing merasa terganggu. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia pulang dengan rasa putus asa di mana kambing-kambing kecil sudah menunggunya. Ibu, apa yang terjadi? Kami tidak tahu, sayang. Kenapa tidak ada yang melakukan sesuatu? Ibu kambing tidak tahu harus mengatakan apa. Dia merasa kesal, tidak tahu apa yang harus dikatakan ke anak-anaknya. Malam pun tiba, dan semua penghuni pertanian sudah tidur. Hanya ada 7 mata yang masih terbuka lebar, dan mata itu milik para kambing kecil. Mereka tidak bisa tidur. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana? Ayo kita pergi ke arah suara itu berasal. Penjaga tidak akan mengizinkan kita pergi malam-malam begini. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar tanpa ketahuan? Tunggu sebentar, aku mau bicara. Aku punya ide yang bagus. Dengarkan aku ya. Penjaga tua melihat 3 sosok mendekat. Saat dia berjaga di pos penjagaannya, dia langsung bangun. Dan dia mengarahkan senter ke arah mereka. Mereka tidak lain adalah para anak kambing yang berpakaian seperti ibu kambing. Dan menaiki pundak masing-masing supaya terlihat lebih besar. Siapa kau? Mau kemana kau malam-malam begini?
Kami ingin makan rumput segar. Sudah tidak ada sisa rumput di rumah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi malam-malam begini. Ada banyak bahaya di luar sana. Kalau kami tidak makan, besok kami tidak akan bisa bekerja dengan efektif. Iya kan, Nona-Nona? Penjaga itu tidak tahu harus berkata apa. Ini pertama kalinya kejadian seperti ini dialami olehnya. Baiklah, kalian boleh pergi. Tapi cepat kembali ya. Kambing-kambing kecil nakal menghilang di kegelapan malam. Mereka melepas pakaian mereka di pohon pertama yang mereka temui dan langsung pergi ke arah suara itu terdengar di siang hari. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Dan akhirnya tiba di sebuah lapangan kosong yang diterangi lampu-lampu besar. Di sana ada alat-alat berat, bahan-bahan bangunan, dan sisa batang pohon yang telah ditebang di mana-mana. Ini tidak kelihatan baik sama sekali. Kita harus memberitahu ibu tentang ini. Tidak, kalian tidak akan memberitahu siapa-siapa. Aku akan tebang semua pohon di hutan ini dan menjual kayunya. Supaya aku bisa jadi kaya raya, kalian tidak bisa menghalangiku. Harusnya kita bisa menebak. Serigala itu mengikat anak-anak kambing itu dan mengunci mereka di dalam ruangan. Kambing-kambing kecil itu sangat ketakutan, tapi berusaha menutupi rasa takut mereka di depan serigala. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana? Kita harus bisa menghentikan serigala itu menghancurkan hutan ini. Ada yang punya rencana? Jika kita bisa naik ke atas sana, kita bisa bebas. Pertama, mereka menggigiti tali seperti yang ibu mereka ajarkan. Yang pertama bisa lolos akan membantu yang lainnya. Kemudian, mereka naik ke pundak masing-masing untuk bisa ke lubang udara dan memanjat keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya terdengar suara dengkuran serigala. Kambing kecil mengirim 2 ekor saudaranya kembali ke pertanian untuk memberitahu yang lain tentang ini. Jika dia menebang semua pohon-pohon ini, semua hewan di hutan ini bisa mati. Kita harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Mereka membentuk lingkaran dan membicarakan rencana sambil berbisik. Sementara itu, 2 kambing kecil tiba di pertanian. Tapi, karena si penjaga tua sedang tidur, mereka tidak bisa masuk ke dalam, dan mereka tidak mungkin bisa melompati pagar yang tinggi itu. Kambing kecil itu memikirkan solusi. Satu kambing berjongkok dan yang lain menggunakannya untuk melompati pagar. Ayo, masuk ke dalam. Kedua kambing kecil itu langsung pergi ke ibu mereka, membangunkannya dan memberitahukan tentang yang mereka lihat. Ayo, kita mulai bekerja. Sementara itu, di lokasi pembangunan, 2 kambing kecil menemukan lem di tumpukan bahan bangunan dan menuangkan semuanya di atas tubuh serigala yang tidur. Tiga anak kambing itu, mereka menaiki mesin eskavator. Satu mengemudikan setirnya, sementara yang 2 lainnya duduk di pedal gas dan kopling. Kambing ketiga mengoperasikan alat besarnya.
Kambing kecil yang mengemudikan mobil menyalakan mesinnya dan langsung menyala. Mereka sangat takut mendengarnya. Tapi mereka bertekad untuk terus menjalankan semua rencana mereka. Kambing kecil yang duduk di bawah bangku supir menekan pedal gas dan mesinnya pun mulai bergerak lebih cepat. Kambing kecil yang pertama dan ketiga menjalankan mesin penggalinya. Serigala itu terbangun saat mendengar suara itu dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Kalian kambing-kambing nakal, berani sekali kalian kabur lagi, ha? Tidak peduli sekuat apapun serigala itu mencoba, dia tidak bisa bangun. Lengket, dia tidak mengerti apa yang menahannya. Dia bergerak maju sekuat tenaga dan bulunya menempel di tempat tidur berkat lem itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Serigala jahat itu mengejar mesin berat itu. Dia berhenti di depannya tepat saat kendaraan itu memasuki arena di mana pohon-pohon sudah habis ditebang. Berhenti di sana, kalian bayi kambing yang nakal. Kambing pun menghentikan mesinnya dengan mendadak. Lihat serigala itu. Lihat dia. Lihat di sana. Lihat. Pada saat itu, serigala menyadari bulu di punggungnya telah lenyap. Wah, kita mendapatkannya. Hore, untuk kerja tim. Saat semua hewan di pertanian yang dipimpin oleh ibu kambing tiba di sana, dan mereka sangat kaget melihat apa yang telah mereka lihat. Selamat anak-anakku, kalian telah menghentikan bencana besar ini. Mereka membersihkan tempat itu dan menanam pohon baru untuk membuat tempat itu kembali hijau. Bagaimana dengan serigala jahat? Dia masih berlarian di tengah hutan dengan bulunya yang botak. Aku akan membalas kalian semua kambing-kambing nakal. Lihat saja nanti. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang gadis bernama Rapunzel. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyuman yang cantik. Setiap pagi dia akan membuka toko tempatnya bekerja, membersihkan tempat itu, dan memanggang kue-kue dan roti yang baru. Toko kue itu milik seorang wanita bernama Evelia, tapi dia sangat kasar dan jahat. Dia akan memarahi Rapunzel setiap mendapatkan kesempatan. Lagi pula, ini satu-satunya toko kue di kota tempat di mana dia bisa bekerja. Selamat pagi. Kau tidak bisa memberi salam dan bekerja di saat yang bersamaan. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan pesanan ini, kau akan mendapat masalah besar, Nona. Tapi aku langsung bekerja begitu aku membuka toko ini. Mungkin kau terlalu banyak menerima pesanan. Coba lihat anak manja ini. Kau mengeluhkan pekerjaanmu? Jika pesanan itu belum selesai sampai nanti malam, gajimu akan kupotong.
Mata Rapunzel berkaca-kaca menahan air mata karena gajinya sudah sangat kecil. Dia pun hanya bisa diam. Kalau kau mau membantuku, semua pesanan ini bisa selesai tepat waktu. Siapa? Aku? Dengan kuku dan rambut ini? Jangan konyol. Kalau kau tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini, aku akan mencari orang lain yang tidak akan mengeluh. Rapunzel menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Alasan kenapa orang-orang di kota datang ke toko Ephelia karena mereka menyayangi Rapunzel. Impian terbesar Rapunzel adalah ia bisa memiliki toko kuenya sendiri. Itu lebih baik. Sekarang aku akan pergi dengan teman-temanku. Saat aku kembali nanti, aku mau semuanya sudah siap. Baik, Nyonya. Ephelia meninggalkan toko sambil tertawa. Hari itu, Rapunzel mengerjakan segalanya. Dia bahkan sampai tidak sempat makan seharian itu. Dia sangat kelelahan sampai tertidur di kursi. Rapunzel memimpikan neneknya yang tinggal di tempat yang jauh. Dia yang mengajarinya membuat kue. Dia sangat bahagia bisa melihatnya. Cucuku yang cantik, cucuku yang baik hati, pekerja keras dan berbakat. Nenek. Sudah lama sekali, iya kan sayang? Iya, sudah lama sekali. Aku bekerja sangat keras dan Ephelia tidak pernah memberiku hari libur. Itu sebabnya aku belum bisa mengunjungimu. Aku sangat merindukanmu. Oh, cucuku yang malang, aku merasa kasihan kepadamu. Tapi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya mimpi. Dan saat aku bangun nanti, kau tidak akan ada di sini bersamaku. Aku akan sendirian lagi. Besok pagi-pagi sekali pergilah ke desa tetangga dan lihat pengumuman di balai kota. Dan kemudian? Kita akan bicara lagi nanti. Nenek mencium kening Rapunzel dan menghilang menjadi awan berwarna merah jambu. Begitu ia menghilang, Rapunzel membuka matanya dan melihat Ephelia menatapnya dengan marah. Kau tidur di tokoku? Apa aku membayarmu untuk tidur? Tapi aku... Diam! Jangan banyak bicara. Aku potong setengah gajimu. Kuharap kau sudah mendapat pelajaran untuk tidak tidur saat sedang bekerja. Rapunzel mencoba menjelaskan, tapi dia tidak bisa. Ada yang memberitahunya untuk mengikuti saran neneknya. Tapi bagaimana? Dia harus punya alasan supaya bisa pergi ke desa tetangga. Rapunzel memutuskan untuk pergi ke kafe tempat Ephelia berada. Saat Ephelia melihat Rapunzel, dia sangat kaget dan penasaran. Apa yang kau lakukan di sini, anak manja? Kenapa kau tidak berada di toko? Apakah ini gadis malang yang pernah kau bicarakan? Tidak usah kau pedulikan, sayang. Dia ini tukang buat onar. Jika suatu hari tokoku sampai tutup, itu semua adalah salahnya. Apa yang kau inginkan? Aku kehabisan bahan membuat kue. Aku harus membeli lagi. Apa kau tidak lihat? Aku sedang bersama teman-temanku. Kau berani menggangguku soal itu? Aku tidak bisa membuat pesanannya. Hei, apa kau tidak bisa menunggu sampai nanti sore? Biar aku saja yang membelinya. Kau bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang. Kalau begitu aku akan menunggu saja. Ephelia menjadi ragu dan mulai berpikir. Dia tidak mau meninggalkan teman-temannya. Dia takut mereka akan mengejeknya. Baiklah kalau begitu,
Tapi pastikan kau kembali sebelum siang. Jika aku tahu kau bermalas-malasan, aku akan potong sisa gajimu. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan kembali tepat waktu. Rapunzel pun langsung pergi. Dengan semangat, dia periksa pengumuman di depan balai kota, seperti yang neneknya katakan di mimpinya. Dia sangat kaget saat melihat hanya ada satu pengumuman. Tertulis, "Panggang kue terbaikmu dan menangkan hadiah utama." Jadi ini pengumumannya. Rapunzel memotret pengumuman itu dengan kamera ponselnya dan langsung kembali ke toko kue. Sambil berusaha menyelesaikan semua pesanan, Rapunzel memikirkan cara untuk mengikuti kontes itu. Rasa kue harus sangat enak dan dihias dengan sangat indah. Tapi bagaimana? Itu artinya dia harus tidur larut malam. Tapi Rapunzel sudah bertekad karena dia ingin memenangkan hadiah utama untuk membuka toko kuenya sendiri. Tepat di saat itu, Ephelia masuk ke dalam toko. Dia tampak gembira. Sudah tiba waktunya untuk menunjukkan bakatku. Apa? Iri? Aku? Tidak. Tidak sama sekali. Aku harap kau bisa menang. Semoga berhasil. Aku tahu apa yang kau pikirkan, pemalas. Kau juga berpikir untuk ikut kontes ini, kan? Hanya yang terbaik yang bisa ikut. Rapunzel ingin mengakhiri penyiksaan yang dilakukan Ephelia. Mengikuti kontes ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melakukan itu. Rapunzel pulang larut malam dan mulai membuat kuenya. Dia putuskan untuk ikut kontes itu dengan nama samaran. Ya, aku tahu. Toko kue pink cream. Begitu dia tertidur, neneknya muncul di hadapannya. Bagus sekali cucuku sayang, tidak ada yang tidak bisa kau raih selama kau bekerja keras dan yakin pada dirimu sendiri. Tapi Nek, Ephelia juga ikut dalam kontes itu. Menurutmu dia lebih baik darimu? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Kapan terakhir kali kau melihatnya memanggang kue? Rapunzel kemudian sadar semenjak dia bekerja untuk Ephelia. Dia tidak pernah sekalipun melihat Ephelia membuat kue. Kau benar, Nek. Sekarang aku mengerti apa maksudmu. Bagus sekali putriku yang cantik. Sekarang satukan kreativitas dan bakatmu dan lihat apa yang akan terjadi. Ketika Rapunzel terbangun, dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena neneknya selalu memanggilnya dengan nama Tuan Putri, Rapunzel memutuskan membuat kue dengan tema putri. Keesokan harinya, dia menemukan Ephelia sedang menghias kue untuk kontes. Karena sudah cukup lama Ephelia tidak pernah membuat kue, keahliannya jadi sedikit menurun. Keadaan tidak terlihat baik untuk Ephelia. Hasilnya indah sekali. Tidak ada yang bisa membuat kue seperti ini. Aku ingin menunjukkannya kepadamu, tapi aku takut nanti kau malah membawa sial. Setelah Ephelia pergi, Rapunzel mengumpulkan semua bahan-bahan kue dan pulang. Begitu dia pulang, dia langsung membuat kue. Tapi kalau dia ingin mimpinya jadi kenyataan, dia harus berusaha. Rapunzel menyelesaikan kuenya saat matahari terbit. Dia berdiri dari jauh dan melihat kuenya untuk terakhir kalinya. Kuenya terlihat sempurna. Dia membawa kuenya dan pergi ke desa tetangga. Dia menunggu dan bersembunyi.
Tidak lama kemudian, Evelia datang dengan kuenya. Dia mendorong peserta lainnya yang sedang mengantri dan langsung maju ke barisan paling depan dan mendaftarkan dirinya. Beri jalan, sang juara sudah tiba. Dan akhirnya perlombaan pun dimulai dan para juri mulai mendatangi meja panjang. Para juri berdiri di sebelah masing-masing kue. Ada kue yang membuat mereka meringis dan ada kue yang membuat mereka tersenyum. Beberapa jam kemudian, juri berkumpul untuk membuat keputusan. Semua menunggu dengan perasaan tegang. Masing-masing peserta merasa kue buatan mereka lah yang terbaik dan membanggakan kemampuan mereka dalam membuat kue. Kecuali Rapunzel. Dia menunggu dengan diam di sudut ruangan, takut akan ketahuan Evelia. Pertama, mereka mengumumkan juara ketiga. Jantung Rapunzel berdebar sangat kencang. Kemudian, mereka mengumumkan juara kedua. Sekarang giliranku. Mereka akan mengatakan toko kue Evelia Fluffy. Dengarkan baik-baik. Dan pemenangnya adalah... Semua orang menahan nafas. Senyuman lebar mengembang di wajah Evelia. Dia sangat yakin bisa menang. Toko kue dan roti pink cream. Evelia sangat yakin dia akan menang. Dia tidak menyadari kalau itu adalah nama toko kue milik Rapunzel. Dia sudah mulai berjalan menuju ke atas panggung. Tapi saat dia tiba di sana, dia mendengar suara orang-orang tertawa. Ketika dia melihat Rapunzel berada di atas panggung, dia langsung tahu apa yang terjadi. Itu kau? Ini tidak mungkin. Kau sudah buat kesalahan besar. Akulah yang pantas menjadi juara 1. Tidak, Rapunzel yang berhak mendapatkan hadiah. Evelia marah karena dia merasa telah dipermalukan. Kau dipecat. Kau dengar aku, Rapunzel? Tidak, Evelia. Kau tidak memecatku. Aku berhenti. Saat Evelia pergi, Rapunzel menyalami semua orang yang telah memberinya selamat. Rapunzel menerima sambutan dari kota seperti seorang pahlawan. Dia gunakan sebagian uangnya untuk membuka toko kue sendiri. Dan sebagian lagi untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Akhirnya, cita-cita Rapunzel menjadi kenyataan. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.